Dalam seri ke-67 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Endang sebagai Kalapi, Tato sebagai Ratanja, Heni sebagai Praharsini, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Ramapati sambil tersenyum ramah menuangkan tuak gula aren ke dalam cangkir. Kemudian membagi-bagikannya kepada 10 wanita cantik yang duduk di ruangan balai peranginan. Mereka satu persatu minum tuak gula aren. Dan akhirnya sampailah giliran Kalapi. Apakah kau juga ingin minum seperti mereka, Kalapi? Iya, Gusti. Hamba ingin minum seperti mereka. Kau pasti pernah merasakan nikmatnya tuak gula aren ini. Di ruangan pribadi Prabu Jaya Negara banyak sekali tuak gula aren seperti ini disimpan. Iya, Gusti. Hamba pernah beberapa kali mencicipinya. Rasanya memang enak sekali. Asam-asam manis. Yang ini jauh lebih nikmat, Kalapi. Kau akan merasakannya sendiri nanti. Nah, minumlah. Sang Ramapati mengulurkan tangannya. Kalapi segera menerima cangkir tuak gula aren, tapi tidak segera meminumnya. Dia ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Ada perasaan takut menyelinap. Dan rasa takut itu semakin bertambah besar ketika matanya sempat melirik ke arah Sang Ramapati. Pembesar kerajaan itu tersenyum kepadanya. Senyuman yang aneh, mengandung sesuatu yang berbau kejahatan. Ayolah, Kalapi, minumlah. Minum lagi, tunggu apa lagi? Baik, Gusti Ramapati. Iya. Hamba akan meminumnya. Ya. Iya. Bagus. Bagaimana rasanya? Enak sekali bukan? Asem manis. Terima kasih, Gusti. Rasanya memang enak sekali. Tapi rasanya agak lain. Lainnya di mana? Lebih enak atau bagaimana? Lebih enak, Gusti. Lebih lezat. Ya, baiklah. Tinggal beberapa orang lagi, aku akan meneruskannya. Nah, mudah-mudahan secangkir tuak gula aren yang baru saja kau teguk tadi dapat menghapus kesalahanmu, Kalapi. Mudah-mudahan saja begitu. Anak-anakku, bolehkah aku memanggil kalian anak-anakku? Ampun, Gusti Ramapati. Apakah kami semua pantas menjadi anak Gusti Ramapati? Oh, mengapa tidak? Aku lebih senang memanggil kalian dengan anak-anak. Kalian masih muda usia, sedangkan aku ini sudah tua bangka. Atau kalian ingin kupanggil cucu? Silakan, Gusti Ramapati. Kami akan senang menerima sebutan apa saja untuk diri kami. Baiklah. Begini anak-anakku. Sekarang aku akan menjelaskan apa yang menjadi tugas kalian sebagai seorang wanita persembahan. Seperti mungkin sudah kalian ketahui, kalian adalah para kawula. Kita semua adalah para kawula. Raja hanya satu orang, dan selebihnya para kawula. Apakah dia seorang pembesar istana? Apakah dia seorang raja bawahan? Apakah dia seorang bupati? Apakah dia seorang wedana, akuwu, kepala desa, ataupun rakyat biasa? Semuanya adalah para kawula. Sekali lagi, raja hanyalah satu. Dan sekarang ini, raja kita, junjungan kita,
orang yang kita sembah-sembah, orang yang kita muliakan juga hanya satu. Dan beliau adalah Prabu Jayanegara, yang pada saat naik tahta mengambil gelar Sri Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandyadewa Adiswara. Beliau inilah Maharaja Majapahit. Beliau inilah utusan para dewa yang ditugaskan memerintah isi bumi. Hanya kepada beliau inilah kita wajib mengabdi. Seorang raja mempunyai kewajiban, juga mempunyai hak. Demikian pula para kawula. Kawula juga mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban. Salah satu kewajiban dari para kawula ialah menyenangkan hati raja junjungannya. Karena kalian semua adalah para kawula, maka kalian harus dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Dan tugas kalian sebagai wanita persembahan adalah memuaskan hati beliau, menyenangkan hati beliau, dan jangan sebaliknya mengecewakan hati beliau. Bagaimana? Apakah keteranganku ini, penjelasanku ini cukup bisa dimengerti? Ampun Gusti, rasa-rasanya kami dapat mengerti penjelasan Gusti Ramapati. Bagaimana yang lainnya? Sudah cukup paham? Paham Gusti. Bagus, bagus sekali kalau begitu. Jika kalian semua dapat menyenangkan hati beliau, memuaskan selera Gusti Prabu, maka kalian akan memperoleh imbalan yang cukup layak. Imbalan itu bisa berupa uang, barang-barang berharga, sebidang tanah, rumah mewah, ataupun yang lain. Itu semua nanti akan diatur. Yang penting sekarang kalian harus bisa mengambil hati Gusti Prabu dan memuaskan selera beliau. Itu saja. Kukira hal ini tidak cukup sulit, bukan? Oh tidak, sama sekali tidak. Aku yakin kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Gusti, lihat Gusti Ramapati. Ada apa dengan Kalapi? Gusti, tubuhnya gemetaran. Wajahnya biru, Gusti. Lihat Gusti Ramapati, lihat. Tenang, tenanglah kalian. Jangan ada yang berkata-kata. Diam. Tetap duduk di tempat masing-masing. Dan mari kita lihat apa yang sedang dialami Kalapi. Aduh, ampun, sakit. Perutku sakit sekali. Panas, panas sekali. Bangkit dari tempat duduknya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat kebiru-biruan. Wanita cantik itu merintih kesakitan sambil mendekap perutnya. Gadis-gadis lain yang berada di ruangan itu terengah keheranan, bertanya-tanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara Sang Ramapati berdiri tenang sambil mengawasi tingkah laku Kalapi yang sedang sekarat. Kalapi berjalan terhuyung-huyung, tubuhnya menjadi limbung, mulutnya berbusa, dan matanya mendelik dengan hebat. Tenang. Tenang. Tenanglah kalian. Jangan ribut. Hei, jangan ribut. Kalian akan segera tahu apa yang terjadi pada diri wanita cantik ini. Tenang. Apa kalian tidak mendengar kata-kataku? Bagus. Sekarang dengar baik-baik.
Aku akan menjelaskan apa yang telah dialami perempuan cantik yang bernama Kalapi ini. Dia adalah seorang wanita persembahan. Bahkan dia telah berhasil menyenangkan hati Gusti Prabu untuk beberapa waktu lamanya. Tapi dia telah melakukan kebodohan paling besar. Dia berani melarikan diri. Dan dia mengobrol cerita-cerita berbahaya di luar sana. Itulah sebabnya dia ditangkap kembali. Dan itulah sebabnya sekarang ini dia menggeletak di ruangan ini di antara kita. Lihatlah betapa malangnya wanita cantik ini. Tubuhnya kejang, wajahnya kebiru-biruan, mulutnya berbusa, dan matanya mendelik dengan hebat. Sungguh kematian yang mengenaskan, menyedihkan sekali. Itu karena kebodohannya sendiri. Itu karena ketololannya. Dia tidak mau bekerja sama denganku. Dia mau menjatuhkan nama baikku. Karena itu dia harus dibinasakan. Dan kalian juga akan mengalami nasib yang serupa jika kalian berani menentang perintahku, berani membuat keributan, berani melarikan diri dan mengobrol cerita di luar sana. Kalapi adalah contoh yang buruk. Aku tidak mengharapkan kalian meniru contoh yang buruk itu. Kalian cukup paham? Paham, Gusti. Siapa yang ingin mengikuti contoh Kalapi? Perempuan cantik tapi nasibnya konyol ini. Bagus. Tidak ada. Tidak ada. Memang seharusnya kalian berbuat bijaksana untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mungkin menentangku. Hidup dan mati kalian berada di bawah telapak kakiku. Kalau kalian bisa bekerja dengan baik, memuaskan hatiku, maka nasib kalian tidak akan malang seperti perempuan ini. Nah, sekarang acara sudah selesai. Kalian boleh masuk ke ruangan bilik masing-masing. Dan selanjutnya kalian tunggu perintah. Gadis-gadis cantik dari berbagai desa itu pun kembali ke ruangan biliknya masing-masing. Mereka berjalan dengan menundukkan wajah. Beberapa orang prajurit datang, dan mereka segera menyeret tubuh Kalapi yang mulai kaku dan dingin. Ramapati menghampiri mereka. Bagus. Bagus sekali kerja kalian. Hambalah yang menaburkan serbuk racun itu ke dalam cangkirnya, Gusti. Bagus, bagus. Dan rupanya racun bekerja dengan cepat serta sempurna. Lihatlah, dia benar-benar sudah tidak bernyawa lagi. Tak ada orang yang mempunyai nyawa dengan wajah seperti itu. Sudahlah, cepat seret tubuhnya keluar dan kuburkan di tempat tersembunyi. Ingat, jangan sampai ada yang membocorkan peristiwa ini. Ya, Gusti Ramapati. Dan prajurit-prajurit itu pun segera menyeret tubuh Kalapi keluar ruangan. Sebentar kemudian ruangan kembali menjadi sunyi, senyap. Sunyi, senyap, tapi tidak mengandung kedamaian serta ketentraman. Karena pembunuhan keji dan jahat telah berlangsung dengan aman di situ. Praharsini. Baru saja aku mendengar ribut-ribut di sebelah sana. Apakah yang terjadi, Ratanca? Entahlah, aku tidak tahu. Kau pasti tahu. Katakanlah, Ratanca. Jangan mendesakku, Praharsini. Aku benar-benar tidak tahu. Bukankah aku di sini bersamamu? Kau menyembunyikan sesuatu. Tapi aku dapat merasakan ada hal-hal yang tidak beres di rumah ini, Ratanca. Orang-orangnya, mereka semuanya seperti bekerja dengan diam-diam. Mereka menatapku dengan tidak jujur. Apalagi pembesar kerajaan yang bernama Ramapati. Aku benci sekali dengan orang itu. Dia sudah cukup tua, tapi aku merasakan tidak aman jika dia berada di dekatku. Bukankah orang tua seharusnya bisa mendatangkan rasa keamanan bagi yang lebih muda? Kau jangan berprasangka buruk, Praharsini. Semua orang tahu siapa Gusti Ramapati. Tapi mereka tidak tahu isi hatinya.
Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan orang yang bernama Ramapati itu setiap harinya. Aku sendiri tidak tahu, tapi aku dapat merasakannya. Sepertinya aku tidak bisa mempercayai kata-kata orang itu, Ratanca. Pandangan matanya berkilat-kilat, senyumnya terasa dingin, gerakannya seringkali dibuat-buat. Pastilah dia orang yang tidak jujur atau bahkan licik. Jangan berkata begitu, Praharsini. Bagaimanapun juga, sekarang Gusti Ramapati adalah junjungan kita. Kita harus bisa bekerja dengan baik. Kita bekerja untuknya. Tidak, Ratanca. Aku tidak bekerja kepada orang yang bernama Ramapati. Praharsini, kau sudah terpilih menjadi wanita persembahan. Itulah sebabnya aku katakan kepadamu bahwa kau harus bekerja dengan baik. Kau harus dapat memuaskan hati Gusti Ramapati. Dialah junjunganmu sekarang. Dialah pimpinan di rumah ini. Dan dia adalah seorang pembesar kerajaan yang cukup berpengaruh. Dia adalah orang kedua di Majapahit ini setelah Gusti Prabu sendiri. Wanita persembahan? Wanita persembahan? Aku terpilih menjadi wanita persembahan? Apakah ini artinya? Artinya, kau terpilih menjadi wanita yang akan ditugaskan melayani Gusti Prabu Jayanegara, raja junjungan kita semua. Aku tidak bisa menerimanya, Ratanca. Mengapa seorang wanita harus dipersembahkan seperti barang? Aku juga seorang manusia. Aku mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Kami, para wanita, tidak ingin diperlakukan seperti barang. Kami juga bisa bekerja. Kami bisa berpikir. Kami bisa merenung tentang nasib kami. Kami bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh laki-laki. Tapi ingat, Praharsini, kita ini adalah para kawula. Para kawula juga manusia. Iya, benar. Para kawula juga manusia. Tapi rajalah yang berkuasa. Di tangan rajalah roda pemerintahan negeri ini berputar setiap hari. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Ya, marilah kita menjadi abdi yang baik, Praharsini. Tidak, Ratanca. Kalau maksudmu, abdi yang baik ialah menjadi wanita persembahan, aku tidak setuju. Itu Ratanca tidur dengan gelisah di ruangan biliknya. Dia selalu teringat apa yang telah dikatakan Praharsini. Dan dia juga selalu terkenang akan wajah Praharsini yang cantik jelita. Malam semakin larut. Akhirnya Ratanca terlelap dan bermimpi tentang Praharsini. Ratanca, aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Tolonglah aku, Ratanca. Bagaimana aku harus menolongmu, Praharsini? Aku hanyalah seorang abdi. Aku percaya padamu, Ratanca. Kau orang yang baik. Kau pasti mau menolongku. Mengapa kau diam saja, Ratanca? Ratanca. Aku bermimpi rupanya. Mungkin karena aku terlalu memikirkan wanita itu. Praharsini. Iya, Praharsini. Mengapa aku selalu memikirkannya? Barangkali aku iba melihat nasibnya. Iya, aku kasihan melihat nasib gadis cantik itu. Aku ingin menolongnya. Tapi apakah itu mungkin? Dan bagaimana aku harus melakukannya? Bagaimana caraku menolongnya?